Halo para cungur-cungur di seluruh penjuru dunia, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si ganteng dari gua Spiteng yang film-filmnya menang download dari Google Still on the Sky. Setelah kemarin membahas film terbaik tahun 2022 di dunia, cuma kali ini film terbaik tahun 2022 di Indonesia. Sepanjang tahun 2022 ada banyak film Indonesia dengan berbagai genre yang telah dirilis. Beberapa film Indonesia tersebut berhasil meraih kesuksesan dan kesaksian oleh jutaan penonton pada masa penayangannya. Selain alur cerita yang menarik, film Indonesia terbaik ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris yang perannya tak perlu diragukan lagi. Ditambah lagi, sinematografi yang melibatkan teknologi canggih membuat film Indonesia terbaik ini kudu dilalajoan. Penasaran apa saja film terbaik Indonesia 2022? Simak rekomendasi videonya sampai selesai. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas? Nomor satu ada film berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap yang mengambil latar tentang kisah keluarga suku Batak. Ceritanya Pak Domu dan Mak Domu tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Sarma yang diperankan oleh Gita Bebita. Mak Domu ingin ketiga anak laki-lakinya yang merantau yakni Domu, Gabe, dan Sahab menghadiri acara adat. Anak istrinya juga udah meninggal. Namun ketiga anaknya embung balik kampung dikarenakan sok utah kalau naik mobilnya, sehingga Pak Domu dan Madomu menyusun rencana untuk pura-pura pasea bebeakan Pak Tengor-Tengor Panci. Pak, Karena pertengkaran tersebut berujung dengan kata cerai, maka Domu, Gabe, dan Sahat pun berubah pikiran dan segera pulang meski naik mobilnya suka utah jengkol. di dunia. Danau Toba ada Muncul masalah baru ketika mereka tahu bahwa Pak Domu dan Mak Domu sengaja membohongi mereka. Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhak di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan. Pesan Widayat lo kemarin laku 9. Di nomor 2 film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Salah satu film Indonesia terbaik yang harus masuk daftar tontonan kamu, apalagi kalau bukan film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Bertema drama aksi perampokan, film ini mengangkat cerita sekelompok mahasiswa yang berencana mencuri lukisan bersejarah. Lukisan tersebut merupakan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang berada di Istana Presiden. Pemain-pemain tersebut ialah Piko, Ucup, Pela, Gopar, Sarah, dan Tuk-Tuk. Harus menembus sistem keamanan super ketat untuk menjalankan aksi mereka. Macem-macem aja kamu, ketakutan gak jelas. Ya karena kita nggak pernah mau ngomongin apa. Nomor 3 yaitu film yang berjudul Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 Komunion merupakan sequel dari film Pengabdi Setan pertama yang tayang pada tahun 2017. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Berlatar beberapa tahun setelah kejadian Ibu dan Ian menghilang, Rini, Tony, Bondi, dan si bapak pindah ke rumah susun. Suatu hari mereka mendapatkan berita bahwa akan terjadi badai besar yang akan menimpa kawasan rumah susun karena dekat dengan laut. Rini, Tony, dan Bondi ingin mengungsi, tetapi si bapak beranggapan tinggal di rumah susun lebih aman karena banyak penghuni rumah susun lainnya. Namun kenyataan berkata lain. Mereka justru terjebak di dalam rumah susun yang padam listrik dan terendam banjir akibat badai datang. Kejadian-kejadian kasihan mulai menghantui mereka, mulai dari kedatangan kelompok misterius hingga kembalinya si ibu. Tinggal di rumah, kalau ada apa-apa kita sendirian. Tolong, kalau saya tidak ke sana. Kenapa masih banyak orang yang mau nikah? Nomor 4 film berjudul Noktah Merah Perkawinan.
Noktah Merah Perkawinan merupakan adaptasi dari sinetron berjudul yang tayang di televisi pada tahun 1996 sampai 1998. Film ini menceritakan tentang pernikahan Ambar dan Gilang yang sudah berjalan selama 11 tahun. Gilang Gilang berprofesi sebagai arsitektur atau tukang ngaduk, sedangkan Ambar sering mengisi pelatihan membuat keramik dari tanah. Asik sama pikiran kamu sendiri. Suatu ketika, rumah tangga Ambar dan Gilang dilanda masalah akibat campur tangan orang tuanya. Mau sampai kapan sih kamu? Ambar kemudian menceritakan kelakuan yang dihadapinya kepada Yuli, salah satu muridnya dalam pelatihan. Apa sesimpel? Di sisi lain juga, Gilang berkenalan dengan Teh Yuli melalui proyek yang sedang dikerjakannya untuk pacar Teh Yuli, yaitu yang bernama Kemal. Permasalahan rumah tangga yang belum selesai serta hubungan Gilang dan Yuli yang makin akrab membuat Ambar ragu untuk mempertahankan pernikahannya. Asik sama pikiran kamu sendiri tentang aku. Sama kan kayak kamu? Asik sama pikiran kamu sendiri. Satunya orang yang menderita di rumah ini ya, Ambar. Aku. Bisa. Tampar. Nomor 5 ada film yang berjudul KKN di Desa Penari. Pasti judul film yang satu ini pasti kalian sudah pada tahu. Milik sang penari. KKN di Desa Penari diangkat dari kisah nyata pengalaman KKN atau kuliah kerja nyatu mahasiswa yang sempat viral di Twitter pada tahun 2019. Menceritakan 6 orang mahasiswa yang menjalankan kegiatan KKN di sebuah desa terpencil bernama Desa Penari. Mereka adalah Teh Nur, Teh Ayu, Bima, Anton, dan si Wahyu. Di tengah masa KKN, Ayu dan Bima melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Karena apa yang kamu bawa? Yaitu si Ayu dan si Bima melakukan pengecerotan di sebuah hutan yang terlarang. Kamu tahu benda apa ini? Keduanya milik. Akibatnya kejadian-kejadian menyeramkan atau pikasieun mulai terjadi dan mereka diteror oleh sosok penari misterius. Wah, enggak usah melo-melo. Nomor 6 ada film yang berjudul Miracle in Kelno 7. Salah satu rekomendasi film Indonesia terbaik yang bisa jadi pilihan untuk kamu tonton yaitu Miracle in Kelno 7. Film yang diadaptasi dari film Korea Selatan tahun 2013. Film bergenre drama keluarga ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh orang Korea yaitu yang bernama Jang Won Sok. Bercerita tentang Dodo Rojak yang diperankan oleh kakak saya yaitu si Pino, seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang memiliki anak perempuan bernama Kartika. Kehidupan mereka yang bahagia ketika si Dodo dituduh memperkosa dan membunuh gadis kecil. Apakah benar kamu yang membunuh melati? Dodo kemudian ditangkap dan dipenjarakan di dalam sel penjara nomor 7 serta divonis hukuman mati. Berkat bantuan narapidana lainnya, Dodo berhasil menyelundupkan Kartika kecil ke dalam jeruji besi. Sebelum dieksekusi, beberapa tahun kemudian Kartika dewasa menuntut keadilan atas kasus ayahnya yang terjadi akibat fitnah orang lain. Jangan lupain bapak. Nomor 7 film berjudul Ipana, film yang diadaptasi dari novel Ipana Panderjik karya Risa Saraswati. Film Ipana merupakan spin-off dari film Danur pada tahun 2017 dan Danur 2 pada tahun 2018. Dikisahkan bahwa Ipana Panjik adalah putri dari keluarga kebangsawan Walanda yang tinggal di kota Bandung. Sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Berbeda dengan bangsa Belanda lainnya yang menjajah pribumi, keluarga Pandik justru berlaku baik kepada pribumi. Semalam tiba-tiba Saat masa penjajahan beralih dari Belanda ke Jepang, keluarga Pandik termasuk Ipana dibunuh oleh serdadu Jepang dan dikhianati oleh kaum pribumi.
Sejak saat itulah Ipana mati membawa dendam terhadap kaum pribumi yang keluarganya bahagia. Ipana pun mulai mengincar Ambar, wanita dengan keterbatasan penglihatan yang ternyata memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal mistis. Berbagai kejadian pekasionan menghantui panti jompo tempat Ambar tinggal, yang diduga berasal dari patung tanpa kepala atau jeruk purut di ruang bawah tanah. Sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Ada semut. Ambar. Hai. Berdelapan ada film berjudul Sayap-Sayap Patah. Film berjudul Sayap-Sayap Patah menceritakan si Aji yang berprofesi sebagai anggota Densus 88. Sang istri yang bernama Bu Nani yang diperankan oleh mantan saya yaitu Ariel Tatum yang tengah hamil sangat cemas akan pekerjaan Aji yang berkaitan dengan teroris. Setelah sempat mengungsi ke rumah ibunya, Nani akhirnya kembali berdampingan dengan Aji yang kini dipindahkan ke Jakarta. Keadaan mendadak mencekam kala Aji ditugaskan ke penjara tahanan para teroris yang jebol. Perut aku udah sakit nih, Di saat Aji disandra, Nani sedang berjuang melahirkan anak pertama mereka. Bilang ini keselip pak. Keselip apaan? Nomor 9, film berjudul Gara-Gara Warisan. Film berjudul Gara-Gara Warisan termasuk film Indonesia terbaik tahun 2022 yang enggak boleh kamu lewatkan untuk ditonton. Ya udah, balikin tompatnya ya. Lu pasang tuh. Lalu pak. Dengan genre drama komedi, film ini bercerita tentang si Adam, Laras, dan Diki. Ketiga bersaudara tersebut memperebutkan ghost house atau rumah tamu milik ayah mereka yang bernama Mang Dahlan untuk menentukan saha anu pantas untuk mengelola ghost house tersebut. Rame, Umar kadang-kadang bantu kan ya. Sang ayah menantang ketiganya untuk mengurus penginapan. Kamu itu adalah raja. Sayangnya tantangan tersebut justru membuat ketiganya saling siku demi menunjukkan kinerja yang baik. Gak ada sih. Kosong ini otaknya. Gimana kalau saya... Akibatnya, segala perseteruan dan dendam di masa lalu di antara ketiganya mulai terungkap lagi. Gue yang itu. Lu mau apa? Ini yang bapak sebut keluarga. Giliran dikit aja bapak baru bawa keluarga. Nggak bisa kayak gini ya. Kecapnya mana? Makan pija pakai kecap lo kata mendoan. Ih, lu yang kampung. Pija. Nomor 10 ada film berjudul The Doll 3. Film horor Indonesia berjudul The Doll merupakan sequel dari The Doll yang dirilis pada tahun 2016 dan The Doll 2 pada tahun 2017. Tara yang diperankan oleh Jessica Mila hanya memiliki adik laki-laki bernama Gian. Pasca tragedi kecelakaan yang membuat kedua orang tua mereka meninggal, namun karena trauma, Gian akhirnya bunuh diri di Natangkal Cikur yang menyebabkan Tara terpuruk dan menunda pernikahannya dengan Aryan. Kamu tolong jangan. Tak mau kehilangan adiknya, Tara menemui seorang dukun untuk memanggil arwah Gian dan menghidupkannya dalam sebuah boneka bernama Bobby. Udah nggak sayang Gian. Gian yang berada di dalam boneka Bobby awalnya bersikap manis, tetapi lama-kelamaan ia mulai mencelakakan orang-orang yang disayangi Tara. Karena telah terpengaruh dengan energi negatif dari alam kematian, Tara harus menghentikan Gian dan membasmi boneka tersebut. Jangan sakitin Aryan, Mika atau siapapun. Kakak kayak gitu karena... Namanya Niskala, seperti magnet pada umumnya. Film Indonesia terbaik tahun 2022 berjudul Kukira Kau Rumah mengisahkan tentang Niskala yang diperankan oleh pacar saya, Prilly, yang menderita bipolar disorder atau semacam gangguan jiwa disebut gelo lah sejak usia remaja. Kehadiran Pram mampu membuat kehidupan Niskala berwarna. Tetapi di mata keluarga dan sahabatnya, Dinda dan Octavian, Niskala justru menjadi tak terkendali.
Niskala itu Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama karena sikap Niskala yang berubah-ubah membuat Prambara ringung dan menjauh. Ditambah lagi ayah Niskala yang bernama Pak Dedi menentang hubungan keduanya. Dan aku tak kuasa untuk Hingga Niskala pun berencana bunuh diri ngalebok obat diapet sabok. kalah. udah punya pekerjaan lagi. Rekomendasi film Indonesia terbaik yang terakhir yang wajib kamu tontonnya itu berjudul Keluarga Cemara 2. Terus? Boleh minta anterin pulang nggak? Sequel dari film Keluarga Cemara pada tahun 2018 Nih kamar A. mengangkat kisah Ara yang merasa tersisihkan oleh kesibukan keluarganya. Kita nggak punya tabungan. Si Abah sibuk dengan pekerjaan barunya di peternakan ayam dan ganggarangan, sedangkan Neng Eis mulai asik dengan kehidupan remajanya. Sementara itu si emak fokus merawat si bungsu. Kamu emang tahu kenapa kita Untung Ara menemukan sebutir anak ayam di tengah jalan yang bisa mengalihkan kesedihannya. Neon, Ara janji bakal Bersama Ariel, Ara berpetualang mencari keluarga anak ayam yang diberi nama Neon tidak pakai lampu. Tamat video yang sangat mencungurkan. Oke, para cungur, itulah rekomendasi film Indonesia terbaik di tahun 2022 yang wajib kamu tonton karena disukain oleh banyak orang. Saya mewakili keluarga Cemara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, karang gigi ikan lele, cungur, 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 cungur.